kulla dolalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddaraini amin. Wa Tabarani an Fairuz man qara'ah qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis sholati aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali membahas tentang bagaimana khasiat dan keistimewaan orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Di sini ada hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani yang datangnya dari Imam Fairuz. Beliau Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, baik dibacanya di dalam sholat maupun dibacanya di luar sholat, maka ya Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka. Ya, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Jadi Allah akan bebaskan dirinya dari api neraka. Tuh baca 100 kali Bapak Ibu, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Misalnya kita pengen sholat sunnah, ya ntar nih hari Jumat datang lebih awal, misalnya ya ke masjid, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca kulhu 50 kali, ntar rakaat kedua baca kulhu 50 kali. Berapa udah? 100. Mudah-mudahan Allah akan tulis kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Datangnya lebih awal, makanya sholat Jumat. Jangan khotib udah naik ke atas mimbar baru datang. Jangan. Ya, jadi awali ya sebelum ya khotib ya naik ke atas mimbar, minimal jam 11, jam 11.15 datang dah tuh. Kalau kita sholat sunat dulu 2 rakaat baru kita bawa 100 kan. Enggak apa-apa, bagus ya? Sama. Pertama sholat tahiyatul masjid dulu biasa. Iya. Habis sholat tahiyatul masjid biasa kulhu sama kulliya sama kulhu. Nah setelah itu kita bangun lagi, sholat lagi dah. Sholli sunnah rakaataini. Gitu aja udah cukup. Namanya sholat nafal mutlak. Sholli sunnah rakaataini lillahi ta'ala. Baca Fatihah, baca kulhu 50 kali, nanti baca Fatihah lagi, baca kulhu lagi 50 kali. Itu 100 kali kita baca kulhu di dalam sholat, Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Enak gak kira-kira? Enak. Cuma bawanya kadang-kadang berat. Tapi kalau kita udah kerjain, enak. Kita kerjain deh, coba deh. Enak itu Bapak Saudara. Ya, Masya Allah. Enak itu. Kalau kita baca 3 kali, itu udah manfaatnya seperti kita menghatamkan Al-Quran. 3 kali. Kulhu. Sebab 1 kali, kemarin ada hadisnya. Sulus 1/3. Ya. Kalau kita baca 11 kali seperti kemarin hadisnya juga sudah dijelaskan dari Muaz bin Jabal, dari Anas bin Malik, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Tuh, 11 kali. Sekarang 100 kali. Wah, lebih tinggi lagi. Ya, itu kalau kita baca 100 kali, maka Allah akan tuliskan orang tersebut dibebaskan dari panasnya api neraka. Terus yang kedua, apalagi ya Allahumma maktub lana al-bara'ah minan nar. Didoain sama pengarang kitab, ya Allah, ya catatlah kami ini semuanya supaya dibebaskan dari api neraka. Ini ya doa dari pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan nih kita semuanya dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari sengatan panasnya api neraka. Makanya ayo kita amalin. Kalau habis subuh baca kulhu ya 11 kali. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita ya di dalam sholat, apakah sholat tahajud malam hari ataukah sholat-sholat yang lainnya, kita baca ya, amalin
100 kali. Kalau enggak di dalam sholat, ya minimal kita baca di luar sholat 100 kali. Kalau udah kebiasaan begini Pak, insya Allah nanti kita bisa 1000 kali semalam, bahkan bisa 10.000 kali semalam, bahkan lebih dari itu. Tapi kita yang mudah-mudah dulu lah, 3 kali, 11 kali, 100 kali. 100 kali aja kita amalin, Masya Allah, manfaatnya cukup besar sekali. Ya, ini keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Wa waroda fi surati lam yakun, dan telah datang keterangan dalam surah lam yakun annallahu ta'ala yaqulu liman qara'aha, ya bagi orang yang membacanya, ubasyiru abdi wa izzati, aku berikan kabar gembira buat hambaku, maka demi keagungan aku, la amkananna laka fil jannah, saya akan tempatkan kamu itu di dalam surga, hatta tarda, sehingga kamu redha. Wa fil adiyati, dan pada surah Al-Adiyati, annaha ta'dilu nisfal Qur'an, sesungguhnya itu sebanding dengan nisful Qur'an, separuh daripada Al-Qur'an. Kalau lam yakun tuh lam yakunil, ya lam yakunil ladzina kafaru. Nah itu lam yakun yang cukup panjang juga tuh. Kadang-kadang kita baca keserimpen mulu. Ya, ketukar, sering ketukar. Baca lam yakunil coba dah, sering ketukar. Ya, nah seperti itu. Ini manfaatnya orang baca lam yakun, ya insya Allah dia akan ditempatkan, ya, posisinya nanti di dalam surga. Ya, jadi mau di mana nih? Ya kita milih sendiri. Ya surga di mana? Ya kita pengen di kelas yang mana? Itu kita disuruh milih sama Allah. Yang penting kamu suka, kamu redho, yang mana pilih aja posisinya. Nah itu kalau dia membiasakan baca lam yakunil ladzina kafaru. Kalau baca adiyat, wal adiyat tidobha, ya ini adiyat namanya, itu insya Allah sama seperti separuh daripada Al-Quran. Wa fi suratin Nasr, dan pada surah An-Nasr, annaha ta'dil rub Al-Quran, sebanding dengan 1/4 daripada Al-Quran. Warwal Juwaini, dan telah meriwayatkan Imam Al-Juwaini fi tafsirihi, dalam tafsirnya Imam Juwaini, an Aban ibni Abi Ayyash qala, beliau berkata, hadarana wafatu Maurik Al-Ajali, telah datang kepada kami kewafatan Maurik Al-Ajali. Falamma saja, maka tatkala udah tenang, wakulna, dan kami berkata, qad mado, sungguh telah lewat dia, ra'aina nuran satian, kami lihat ada cahaya yang bersinar. Jadi saat-saat mau meninggal dunia, saat-saat ya ajalnya mau datang, itu dia dengan rasa tenang gitu. Ya, tiba-tiba kami lihat itu ada cahaya yang bersinar. Jadi habis meninggal dunia tuh, ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, Bapak Ibu Saudara, ya itu Imam Maurik Al-Ajali, tiba-tiba kami lihat nih, bukan satu orang yang lihat, ya itu ada cahaya yang bersinar. Ya, cahaya yang bersinar, qad sata'a min indi ra'sihi, yang muncul sinarnya itu dari kepalanya, hatta kharaqasak, sehingga menembus ya atap dinding rumahnya, ya terus lotengnya, karena memang ini ya yang namanya ruh kan dicabut oleh malaikat Israel, kemudian naik ke atas, ya terus ke atas langit. Banyak hadis-hadisnya yang kita udah baca. Ternyata ya itu orang-orang yang di sekeliling yang lihat ada cahaya. Cahaya ini nembus lotengnya, nembus ya atasnya rumahnya, terus ke atas. Masya Allah, istimewa banget nih orang. Ya istimewa sekali. Ya itu yang kami lihat katanya, menembus lotengnya. Summa ra'aina nuran qad satwa inda rijlihi. Kemudian kami lihat juga ada cahaya muncul dari dua kakinya. Kaki kanan, kaki kirinya muncul cahaya. Mislal awal, sama seperti yang pertama. Terus naik ke atas, nembus lotengnya. Ya, terus ke atas langit. Summa ra'aina, kemudian kami lihat lagi nuran, cahaya lagi. Satwa min wasatihi, muncul cahaya itu dari tengahnya. Pamakasna sa'atan, maka kami diam sebentar. Summa innahu in kasapas saub, kemudian terbuka itu pakaian an wajihi, dari mukanya. Faqala, lalu dia bilang, hal ra'aitum syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Kulna, kami bilang lahu kepadanya, na'am iya.
wa akhbarnahu, dan kami memberikan informasi kepada dia, ma ra'ayna, apa yang kami lihatnya. Faqala, maka orang itu bilang, tilka surah as-sajadah, itu adalah surah as-sajadah. Surah as-sajadah apa? Alif lam mim tanzil. Ya, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna naftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum. Ya. Itu namanya surah alif lam mim tanzil namanya. Ya, jadi itu ternyata ya cahaya-cahaya yang ada pada dirinya, ya itu adalah surah as-sajadah. Makanya kita dianjurkan baca tiap malam surah as-sajadah. Kalau enggak Jumat subuh baca. Ya, Jumat subuh paling kagak dah tuh. Ya kita baca alif lam mim tanzil. Yang bagus tiap malam. Sama seperti surah Tabarok tiap malam baca. Ya seperti itu. Jadi ternyata cahaya-cahaya tersebut muncul dari surah as-sajadah. Qad kuntu aqra'uha. Saya dulu biasa bacanya. Waktu saya hidup, waktu saya sehat, saya enggak pernah tinggalkan yang namanya baca surah alif lam mim as-sajadah. Fi kulli lailatin, di setiap malam. Wa kana nurul ladzi ra'aitum inda ra'si 14 ayatan, dan yang kamu lihat di kepalaku itu ada 14 ayat. Min awaliha, dari awalnya. Jadi 14 ayat dari surah alif lam mim at-tanzil, ya itu muncul menjadi cahaya, yaitu dari mana? Dari kepalanya. Wa nurul ladzi ra'aitum, dan cahaya yang kamu lihat inda rijla, ya di dua kaki saya, 14 ayatan, itu 14 ayat min akhiri, di akhirnya. Nah sementara kalau yang muncul dari dua kaki saya, cahaya tersebut itu dari 14 ayat akhir daripada surah alif lam mim tanzil atau alif lam mim as-sajadah. Wa nurul ladzi ra'aitum fi wasati, sementara yang kau lihat di tengah saya itu ayat as-sajadah binafsi, ayat sajadah itu sendiri. Saudat, dia akan naik, taspauli, surah alif lam mim tanzil as-sajadah itu memberikan syafaat buat saya. Wa baqiyat surat Tabarok, sementara ya sisanya surat Tabarok, tahrisuni, ya yang menjaga saya. Summa qada, selesai. Jadi dua berarti yang jagain. Pertama surah alif lam mim tanzil, yang kedua surah apa? Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulku. Masya Allah Bapak Ibu, istimewa banget nih. Ya makanya amalin, ayo amalin. Baca surah alif lam mim tanzil, karena satu riwayat ketika ada orang meninggal dunia itu muncul cahaya, satu dari kepalanya, dua dari kakinya, tiga dari tengahnya. Ternyata itu adalah surah alif lam mim as-sajadah. Nah sementara terus di backing, dijagain sama surah Tabarok, yang nantinya ketika dimasuk ke dalam kubur, surah Tabarok ini yang akan jagain. Jangan sampai ya itu disakiti oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi insya Allah selamat datang. Ya sebab ya surah Tabarok akan jagain terus. Kapan-kapan malaikat munkar nakir datang dengan galak, dia yang datang. Jangan galak-galak. Ya ini ada saya. Lembutlah sama hamba ya Allah yang ini, karena amalannya surah Tabarok. Kalau malaikat munkar nakir mau mukul, jangan mukul. Nah begitu, dijagain Pak sama surah Tabarok. Nah kalau tadi alif lam mim tanzil fungsinya begitu, cahaya, cahaya itu, masya Allah. Ada orang meninggal dunia tapi bercahaya, cahaya. Nah, ini, jadi minimal kita amalin semampu kita. Ya semampu kita amalin. Wahakal Yafi'u, dan telah menceritakan Imam Yafi'i, qala, beliau berkata, sami'atu min ba'dis sholihin fi ba'di biladil Yaman. Saya mendengar dari sebagian orang-orang sholihin di sebagian ya kawasan negeri Yaman, annahu lamma dupina ba'dul mauta wan sarapan nasu, ketika sudah dikuburkan nih
sebagian orang yang meninggal dunia kalau udah habis dikuburin tuh, ya manusia biasanya kan berpaling deh. Ya kalau di kita biasanya kalau habis dikuburin baca talqin, selesai baca talqin ya udah pulang dah, selesai. Nah itu di kawasan Yaman ada mayit yang baru dikuburin. Setelah manusia pada berpaling, sami'a fil qabri dorban wadakon anifan. Ternyata ada pukulan dan suara yang begitu keras. Kedengeran tuh di dalam kubur. Kayak pukulan gitu. Kemudian ada jeritan suara yang keras. Summa kharaja minal qabri. Kemudian keluar dari kubur itu kalbun aswad. Anjing yang berwarna hitam. Ya. Jadi selesai dikuburin. Manusia udah pada balik dah tuh. Enggak jauh dari manusia balik. Kedengeran suara keras. Munculnya dari kuburan tersebut. Kayak ada pukulan yang munculnya dari situ juga. Tiba-tiba setelah itu dilihat ada seekor anjing hitam yang keluar dari kuburan tersebut. Kalbun aswad namanya. Anjing hitam keluar dari kubur tersebut. Faqala lahu syekh. Lalu tuan guru yang habis mimpin ya penguburan tersebut bilang, "Waihak, ish. Celaka engkau." Gitu. Waihak ish anta. Qala ana amalul mayit. Dibilang. Jadi ini guru paham ya, bisa nyambung. Celaka engkau. Lalu itu anjingnya yang hitam ngomong, ana amalul mayit. Saya kan amalannya mayit. Ini dulu amalan kerjaannya orang yang baru meninggal jelek, buruk. Nah ini bentuknya. Jadi kalbun aswad, berbentuk menjadi anjing hitam. Nah seperti itu. Jadi bentuknya anjing hitam Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, udah begitu ngapain? Mencakar-cakar, merobek-robek, menggigit mayit tersebut. Makanya ya dia teriak tuh. Ya, di dalam kubur itu teriak. Ya, karena apa? Karena habis dapat gigitan daripada anjing tersebut. Yang dibilang, siapa engkau? Dibilang, ana amalul mayit. Saya adalah amal daripada mayit ini. Faqala hadzal darbu fik amfi. Ya, ini pukulan pada engkau atau di dalamnya? Qala bal fi wajadtu inda surah Yasin wa akhwatuha fahalat baini wa bainahu wa darabat wa taradat. Tuh. Ini orang amalannya jelek. Ya. Jadi berantem dia di dalam kubur. Nah, ternyata ada yang belain nih. Orang yang di dalam kubur ini dibelain. Ya, begitu katanya anjing. Ya, katanya anjing bicara sama tuan gurunya. Ya. Pas saya lagi merobek-robek, menggigit, mencakar-cakar mayit ini karena amalannya bentuknya saya, tapi saya lihat di situ ada surah Yasin. Ya, ada surah apa? Surah Yasin. Dan akhwatnya. Lalu surah Yasin itu membentengi ya antara saya dan antaranya. Dijagain sama surah Yasin tersebut. Akhirnya saya yang terpukul, saya yang diusir. Makanya dikeluar dari kubur tersebut. Anjingnya itu ya. Anjingnya. Berarti masih cakep gak tuh? Cakep. Makanya kalau orang baca Yasin tuh Masya Allah. Kita ya baca Yasin lagi tahlilan 7 hari, 14 hari. Atau kita lagi doa selamatan dari kematian seseorang. Kan kita baca surah Yasin tuh. Itu manfaatnya besar Bapak Saudara. Orang-orang yang punya amal jelek saja, itu gara-gara dibaca surah Yasin, itu surah Yasin masih belainnya. Mestinya dia dirobek-robek, dicabik-cabik oleh kalbun aswad, anjing hitam. Tapi alhamdulillah ini orang walaupun amal jelek dia pernah baca surah Yasin. Nah begitu, ngikutin tahlilan. Kalau di rumah kagak pernah baca surah Yasin dia, ngikut tahlilan jadi baca surah Yasin. Betul nggak? Iya, kadang-kadang kita jarang baca surah Yasin, tapi ketika ya ikut tahlilan ya baca surah Yasin. Masa dipulang kan kagak mungkin dipulang, diikutin
baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Padahal kalau di rumah belum tentu dibaca. Makanya beruntung. Ya, jadi jangan sampai kita kagak mau baca surah Yasin. Tuh, surah Yasin yang pernah dibacanya tuh pada saat itu membela. Membela siapa? Membela orang itu padahal amalannya nggak bagus. Cuma beruntungnya dia pernah baca surah Yasin, maka Yasin itu bisa menahan ya diri saya dan dirinya. Jadi anjing bicara begitu, yang mestinya saya akan ya gigit dia, saya akan robek dia, tapi surah Yasin belainnya. Bahkan saya dipukul dan saya diusir. Keluar akhirnya tuh anjing hitam dari kuburan. Masya Allah. Itulah istimewa ya bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kita sempetin dah baca Yasin, baca Alif Lam Mim Tanzil, baca ya Tabarok. Itu belain kita nanti pada saat kita meninggal dunia. Yang belain itu tuh surah Yasin, ya surah Tabarok, surah Alif Lam Mim Tanzil. Makanya kalau ada orang meninggal dunia bacanya surah Yasin. Ya kita kalau tahlilan baca surah Yasin. Kan kadang-kadang ada yang nanya, ngapa sih Yasin mulu yang dibaca? Gitu. Lah emang ngapa sih orang baca surah Yasin? Emang kagak boleh. Nah, begitu. Ya, jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu semuanya. Intinya semua yang ada di dalam Al-Quran punya kemanfaatan. Ya, bahkan ada secara khusus surah ini dibaca manfaatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, ada semuanya. Ya, jadi tidak lepas dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita buat-buat, bukan. Ittiba'an li Rasulillah. Kita ngikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alullahal mannan. Kita mohon kepada Allah yang maha memberikan anugerah. Ayu jannibana azabal qabri. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab kubur. Wan niron. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa ayyarzuqana. Semoga Allah memberikan kepada kita al-hur. Bidadari-bidadari. Ya, hurul ain. Ya, bidadari-bidadari. Wal jinan. Dan juga sorga-sorga. Bibarokatil Quran. Dengan keberkahan Al-Quran. Amin. Terimalah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sudah, sebelum kita menentukan tempat ini, saya mengundang Bapak Ibu semua